Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Hidayatullah. Saya dari Teknik Informatika 2020 STMI Karosma Karawang. Untuk video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi CRUD sederhana, namun ada sedikit tambahan. Biasanya ketika kita bikin aplikasi CRUD itu database dan tabel-tabelnya sudah ada biasanya. Jadi kita hanya membuat langsung sintaks atau script untuk CRUD-nya aja. Untuk CRUD itu sendiri singkatan dari create, read, update, dan delete. Membuat, membaca, mengubah, dan menghapus. Nah, untuk pertama kita coba reload dulu. Nah, ini kan ada error. Pada dasarnya untuk halaman yang ini itu karena belum ada database dan tabelnya, makanya jadi hanya menampilkan judul dari tabelnya saja, dan juga menampilkan error yang katanya bahwa tidak ada satupun data yang diambil gitu. Di sini untuk script-scriptnya, untuk script yang pertama itu script koneksi.php. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan dari klien ke PHP server sama MySQL server. Kebetulan saya pakai Exam. Bawaannya Exam itu menggunakan MariaDB, meskipun di sini tulisannya MySQL tapi sebenarnya MariaDB. Lalu saya buat sebuah beberapa variabel. Yang pertama server name, username, password, dan DB name. Untuk DB name ini nanti akan saya gunakan kembali. Namun untuk sekarang karena database-nya belum dibuat, maka nanti saya akan membuat database dengan nama yang sama, db_karyawan. Lalu saya akan coba untuk koneksinya terlebih dahulu, jalan atau tidak. Nah, untuk yang pada baris 11 ini adalah fungsi untuk melakukan koneksi terhadap server MySQL-nya. Kalau misalkan jalan, lalu kita cek menggunakan if. Jika koneksinya tidak jalan, maka stop scriptnya, lalu tampilkan koneksi gagal beserta pesan errornya seperti apa. Jika selain itu atau berhasil koneksinya, maka akan menampilkan tulisan berupa berhasil terkoneksi. Sekarang kita coba. Kita ganti indeks PHP jadi koneksi.php. Nah, koneksinya ternyata berhasil. Sekarang kita tinggal buat database. Untuk membuat database saya sudah membuat file namanya create_stripdb.php. Lalu saya membutuhkan sebuah koneksi tetap. Jadi daripada kita harus membuat secara manual dari awal lagi, lebih baik kita tinggal panggil saja file koneksi.php yang sudah ada ini. Nah, untuk pengecekan koneksi kita komentari dulu karena sudah berhasil, jadi koneksi aman, tidak ada masalah. Nah, setelah saya panggil menggunakan fungsi require, lalu saya membuat sebuah query. Query-nya adalah create database, lalu nama database-nya. Nah, nama database-nya saya buat sama seperti yang ada di koneksi.php, db_karyawan. Lalu saya jalankan query-nya dengan membuat variabel run query, sama dengan isinya adalah mysql_query. Ini sebuah fungsi bawaan dari MySQL untuk menjalankan sebuah query. Setelah dibuat, di dalamnya membutuhkan dua parameter. Parameter yang pertama adalah koneksi dari koneksi.php, yaitu variabel con dipisah dengan koma, lalu jalankan query yang ingin dijalankan. Untuk variabel query ini merelasinya ke variabel query yang ini. Lalu setelah dijalankan, kita coba cek. Jika query-nya gagal atau tidak bisa dijalankan, maka cetak tulisan gagal membuat database beserta dengan pesan errornya. Kalau berhasil, cetak database berhasil dibuat. Sekarang kita coba ganti koneksi.php-nya jadi create strip db. Kita coba enter. Katanya database berhasil dibuat. Nah, sekarang kita coba
cek di PHP adminnya. Kita refresh. Nah, ternyata sudah ada DB karyawannya. Lalu setelah itu kita lanjut untuk membuat tabel. Untuk yang ini tinggal di close saja, beserta koneksinya pun sama di close. Untuk membuat tabel sama seperti create DB, kita membuat sebuah file yang namanya create strip table.php. Yang pertama, jangan lupa untuk require atau panggil koneksi.php-nya terlebih dahulu. Setelah itu saya membuat query. Yang pertama itu create table, nama tabelnya adalah tbl underscore data underscore karyawan dengan nama kolom seperti di bawah ini. Kolom yang pertama itu ID karyawan varchar dengan panjang karakter itu 10 digit yang menjadi primary key juga. Selanjutnya nama karyawan, jenis kelamin, email, dan yang penting ini created at dan updated at. Jadi kita bisa melihat riwayat kapan datanya itu dibuat dan kapan datanya terakhir kali diubah. Setelah membuat query, saya jalankan query-nya sama seperti tadi. Untuk variabelnya kenapa sama? Ini karena berbeda file. Kalau misalkan di dalam satu file ada nama variabel yang sama tapi fungsi atau perintahnya berbeda, maka itu akan menimbulkan konflik. Karena ini variabelnya di file yang berbeda, maka tidak ada masalah. Lalu saya jalankan query-nya sama seperti tadi, membutuhkan dua parameter koneksi dari file koneksi.php dan juga query yang ingin dijalankan. Lalu dicek jika query-nya gagal dijalankan, maka tampilkan gagal membuat tabel beserta pesan errornya. Jika berhasil, cetak berhasil membuat tabel. Sekarang kita coba. Enter. Gagal membuat tabel. Tidak ada database yang dipilih. Nah, itu tadi karena di dalam file koneksi.php kita belum menyeleksi database yang akan kita gunakan. Padahal databasenya sudah dibuat. Nah, sekarang inilah saatnya variabel dbname ini kita gunakan. Kita tambahkan setelah variabel password, koma. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal kita refresh atau muat ulang lagi. Nah, tabel berhasil dibuat. Sekarang kita bisa cek di PHP adminnya. Kita tinggal klik strukturnya atau di refresh. Nah, sekarang tabel data karyawannya sudah muncul. Kita buka dan kita lihat semua kolom-kolomnya. Sudah ada ID karyawan, nama, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat tipe datanya seperti apa, kita bisa klik tab yang struktur ini. Kalau misalkan exam teman-teman versinya bahasa Inggris, pasti ini tulisannya struktur. Nah, di sini terlihat nama-nama kolomnya seperti apa beserta tipe datanya. Nah, karena sudah selesai, sekarang kalau misalkan kita membuka file index.php, seharusnya errornya sudah hilang. Untuk mengakses file index.php, pertama kita tidak perlu menuliskan file indexnya, itu juga bisa, atau kita bisa menuliskan index php seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau index.php-nya ditulis, bisa seperti ini. Nah, ini null result itu tampil karena di dalam tabel data karyawannya belum ada data satupun. Sekarang saatnya kita untuk menambahkan data. Saya sudah membuat sebuah tombol untuk meredirect halamannya ke halaman input data. Nah, di sini saya membuat dua file. Yang pertama form input data untuk kita mengisikan data saja apa yang akan kita inputkan. Lalu di dalam form actionnya saya mengarahkan ke file yang bernama input strip data yang ini. Nah, file ini bertugas sebagai eksekutornya. Jadi kalau misalkan kita coba dibuka dulu ya. Nah, ini halaman form input datanya. Jadi kalau misalkan saya klik tambah data, nanti akan dieksekusi oleh file yang bernama input-strip-data.php. File input data ini akan menerima sebuah variabel atau data-data yang sudah dikirimkan melalui formulir yang ada di form input data. Kita terima semua
data-datanya, lalu masukkan ke dalam variabelnya masing-masing, ID, nama, jenis kelamin, dan lain-lain gitu. Setelah itu kita buatkan query. Kita akan masukkan sebuah data dengan query insert into nama tabel yang akan kita rubah atau isikan datanya, lalu kolom apa saja yang akan kita inputkan. Kalau teman-teman lihat di PHP MyAdmin-nya sebenarnya kolomnya ada satu lagi, yaitu updated at. Cuman karena ini data yang pertama kali dibuat, saya tidak ingin kolom updated at-nya itu terisi, jadi saya biarkan kosong saja. Nah, setelah itu lanjutkan query-nya, itu untuk menambahkan datanya dengan query values buka kurung, lalu isikan data-datanya. Nah, kalau misalkan kita menulis secara manual kan wajarnya itu menggunakan tanda petik ya. Tapi dalam PHP meskipun kita memanggil sebuah variabel, untuk query dari MySQL sendiri kita tetap harus memberikan yang namanya tanda petik 1. Kalau misalkan tidak diberi tanda petik maka akan gagal query-nya gitu. Selanjutnya jalankan query, lalu kita cek. Kalau misalkan query-nya gagal dijalankan, maka tampilkan sebuah kalimat berupa gagal menambahkan data ke database beserta pesan errornya. Jika berhasil maka saya menggunakan script JavaScript yaitu alert untuk memberitahu bahwa database-nya berhasil ditambahkan. Setelah menampilkan alert, kalau kita klik OK atau klik di sembarang tempat, nanti kita akan langsung diarahkan kembali ke halaman indeks. Biar apa? Biar nanti ketika kita sudah input data, perubahannya bisa langsung kita lihat tanpa harus membuka halaman PHP MyAdmin. Kita contohkan. Namanya Ramdhani, jenis kelamin laki-laki, email ramdhani@gmail.com, lalu alamatnya Karawang. Kita klik tambah data. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini adalah alert yang menggunakan JavaScript. Jadi ketika berhasil menambahkan data akan muncul alert dengan notifikasi data berhasil ditambahkan. Kalau saya klik OK atau klik di sembarang tempat, akan langsung diarahkan ke halaman index.php. Nah, sekarang terlihat yang null result tadi di atas ini sudah hilang karena di dalam PHP MyAdmin-nya sekarang sudah memiliki satu data. Datanya pun langsung ditampilkan di halaman indeks. Nah, untuk create dan read-nya kita sudah berhasil, tinggal update dan delete-nya. Nah, bisa teman-teman lihat yang ditampilkan dalam index.php hanya sampai alamat saja. Untuk created at dan updated at-nya ini hanya untuk rahasia perusahaan atau rahasia dari si pengembangnya itu sendiri. Dan seperti teman-teman lihat untuk updated at-nya, karena tadi pertama saya tidak isi maka dia akan null. Nanti akan kita isi ini dengan menggunakan cara update data. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mengedit data, kita bisa langsung klik di sini. Saya sudah menambahkan sebuah tag HTML berupa anchor yang mengarahkan langsung ke halaman edit data atau ubah data, yang sekaligus mengirimkan ID karyawan dari karyawan yang saya pilih. Pertama kita tambah dulu, jangan satu data doang. Selanjutnya kita tambah data. Duplicate entry. Oh, primary key-nya sama, tidak boleh. Oke, berhasil. Nah, sekarang akan saya coba hapus data terlebih dahulu sebelum kita mengedit. Saya akan coba hapus data yang karyawan Ramdhani. Tinggal kita klik. Nah, data berhasil dihapus.
sama akan menampilkan alert berupa notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Lalu kalau kita klik OK, kita akan kembali diarahkan ke halaman index.php agar kita bisa melihat langsung perubahannya seperti apa. Kalau kita cek di phpMyAdmin, nah sama, datanya pun satu, tinggal yang Dinda Hijriah saja. Lalu untuk scriptnya sendiri, pertama dari yang index.php, saya masukkan tag HTML di sini karena kebanyakan di sini hanya tag HTML. Lalu saya membuat sebuah tabel. Dalam tabel saya membuat sebuah tag PHP untuk melakukan query pengambilan data terhadap tabel karyawannya. Jangan lupa kita masukkan juga connect.php. Lalu kita buat query-nya yaitu select bintang itu select all from, seleksi semua data yang ada di tabel data karyawan. Lalu kita jalankan query-nya. Setelah dijalankan, kita cek kalau misalkan si hasil query-nya itu lebih dari 0, maka jalankan perintah di bawah ini. Nah, untuk MySQL 6 row ini adalah sebuah perintah bawaan dari MySQL atau PHP MySQL untuk melakukan pengecekan apakah query yang sudah kita jalankan itu mempunyai data atau tidak. Jika tidak mempunyai data, maka dia akan menampilkan data 0 atau 0. Kalau datanya ada, maka bisa kita cek. Jika datanya lebih dari 0, lalu jalankan perintah di bawah ini. Nah, karena untuk yang kolom jenis kelamin ini hanya satu huruf saja, satu varchar. Kalau kita lihat di strukturnya, nah, varcharnya 1 digit, jadi hanya L atau P isinya. Makanya saya buat kembali sebuah pengecekan di dalam sini. Pertama saya buat sebuah variabel JK atau singkatan dari jenis kelamin dengan tipe datanya kosong, dengan nilainya kosong, itu tidak ada apa-apanya. Lalu saya lakukan pengulangan menggunakan while yang isinya adalah variabel row, dan isinya itu saya mengambil data dari variabel result atau hasil query yang tadi, lalu saya ubah menjadi array asosiatif. Setelah itu saya lakukan pengecekan di bawahnya. Jika pada variabel row kolom jenis kelamin isinya itu L, maka variabel jenis kelamin isinya saya rubah menjadi laki-laki. Jika bukan L atau isinya P itu, maka jenis kelamin saya ubah isinya menjadi perempuan. Lalu variabel jenis kelamin yang ini atau ini berdasarkan dari pengecekan akan saya cetak di sini. Jadi tampilnya seperti ini. Nah, ini perempuan karena perempuan. Nah, biar kita tahu pengecekannya berhasil atau tidak, kita tambahkan untuk data laki-laki. Masukkan lagi yang Ramdhani, pilih laki-laki, emailnya, alamatnya, tambah data. Nah, sekarang bisa terlihat. Bisa kita lihat bahwa pengecekan if-nya itu berhasil. Lalu untuk yang hapus data, nah di dalam hapus data sama seperti sebelumnya saya memanggil connect.php, lalu saya di sini memanggil atau mengambil sebuah data dari method get yang name-nya itu ID, lalu saya masukkan ke dalam variabel ID. Kalau misalkan kita lihat di dalam file hapus data, untuk di dalam tombol hapus datanya, kalau kita arahkan ke sebelah kiri pojok bawah itu ada yang namanya ID sama dengan KRY 2101. Sayangnya ini tidak hilang, kalau ini ikutan hilang juga kalau kursor saya diikutkan ke bawah.
Nah, ID yang sudah dikirimkan diambil dan disimpan di dalam variabel ID. Lalu saya membuat sebuah query untuk menghapus data. Dengan query-nya itu delete from tabel data karyawan, di mana ID karyawannya adalah variabel ID dari sini. Setelah itu jalankan query-nya, lakukan pengecekan. Jika query-nya gagal, maka tampilkan gagal menghapus data beserta pesan errornya. Jika berhasil, tampilkan alert data berhasil dihapus, lalu arahkan kembali ke halaman index.php. Lalu kita coba untuk menghapus data. Kita coba untuk menghapus data yang ini, tinta hijriyah. Klik hapus. Nah, data berhasil dihapus. Oke, kembali lagi, datanya hilang. Kalau kita cek di phpMyAdmin pun sama, datanya pasti sudah hilang. DB karyawan, tabel karyawan. Nah, datanya sudah hilang. Jadi tinggal satu yang Ramdhani saja. Kita tambahkan lagi biar datanya tidak terlalu sedikit. Oke, nah datanya sudah kembali menjadi 2. Oke, untuk selanjutnya adalah update data. Untuk update data pertama kita lihat dulu. Nah, data yang akan kita edit data yang kedua ini, data yang Ramdhani dengan ID KRY 2104. Sama seperti hapus data, tombol edit data ini mengirimkan juga sebuah data dengan key-nya itu ID, yang value-nya atau isinya adalah KRY 2104 atau isinya adalah ID karyawannya. Kalau misalkan kita klik, nah dalam URL-nya dia memuat sebuah key yang namanya ID dengan datanya itu KRY 2104. Kalau misalkan kita kembali lagi untuk yang Dinda, harusnya URL-nya itu 2101. Klik. Nah, 2101 sama. Lalu apa fungsinya dari kata kunci ini atau kunci ini? Kunci ini fungsinya itu untuk menjadi patokan data mana yang akan kita edit. Nah, untuk di formnya sendiri ini sudah muncul data ID karyawannya KRY 01. Untuk ID karyawan ini tidak bisa kita edit karena nanti kalau misalkan kita edit bisa mengganggu data karyawan yang lain, karena ID karyawan itu bersifat unik, jadi tidak boleh dirubah-rubah sekali diisi. Yang bisa kita rubah hanya nama karyawan, jenis kelamin, email, dan alamat. Untuk jenis kelamin sendiri ini otomatis terisi karena di database-nya ini sudah ada. Kalau misalkan kita kembali edit yang perempuan, maka yang terchecklist itu yang perempuan. Kita tengok dulu isinya seperti apa di dalam scriptnya. Nah, untuk form update data saya menggunakan tag HTML, lalu saya buat juga tag PHP. Di dalamnya saya panggil koneksi.php, lalu saya buat sebuah variabel yang isinya adalah method get yang kata kuncinya adalah ID. ID ini manggil dari URL sini. Yang dipanggilnya itu ininya, datanya atau value-nya. Setelah saya simpan ke dalam variabel ID, saya buat query, lalu saya seleksi semua dari tabel karyawan yang dimana ID karyawannya adalah variabel ID. Karena kita sudah membuat sebuah pengkondisian, yaitu kita menyeleksi semua data yang memiliki ID karyawannya adalah 2104. Karena ID karyawan itu unik, maka pasti data yang terseleksi cuma satu. Lalu saya jalankan query-nya. Setelah itu hasil dari query-nya saya rubah menjadi array asosiatif. Lalu di bawahnya ada sebuah tag HTML berupa form. Nah, untuk inputnya sendiri saya membuat sebuah tag value untuk mengisi nilai bawaan dari sebuah form input.
yang isi value-nya adalah data-data yang sudah saya ambil dari database yang saya simpan di dalam sebuah array asosiatif di dalam variabel hasil. Jadi untuk array asosiatif, jadi kita bisa panggil nama variabelnya, lalu kita panggil kata kuncinya. Jadi untuk array asosiatif itu memiliki kata kunci. Kata kuncinya yaitu kolom-kolom dari ini di database-nya. Nah, untuk yang ID karyawan, saya panggil kolom ID karyawannya, lalu saya berikan tag read only agar si inputannya ini tidak bisa dirubah-rubah. Untuk read only ini atribut bawaan dari tag input agar data yang di dalam form input tertentu tidak bisa dirubah-rubah. Untuk nama karyawan sama, tinggal ganti kolomnya saja, yang tadinya ID karyawan jadi nama karyawan. Lalu untuk yang email karyawan, alamat karyawan sama. Nah, untuk yang jenis kelamin ini agak tricky, ada cara khusus tersendiri agar yang terchecklist itu sesuai dengan data yang ada di dalam database. Karena yang diedit adalah data laki-laki, ini jenis kelaminnya L, maka yang terchecklist harus yang laki-laki. Jangan sampai terbalik. Nah, untuk melakukan hal tersebut saya menggunakan tag PHP di dalamnya. Lalu saya gunakan sebuah pengecekan if jika hasil variabel hasil yang kolomnya jenis kelamin nilainya itu sama dengan L, maka cetak sebuah string yang bernama checked. Checked adalah sebuah variabel dari tag input juga. Kalau misalkan kita tambah data, contoh ini ya, ini kan tidak ada. Kalau misalkan kita cek lalu kita inspect elemen, seharusnya radio button yang ini terchecklist. Tapi karena kita melakukan checklistnya di luar dari script, maka tidak akan muncul. Kalau misalkan kita rubah di sini, contoh kita refresh dulu. Input form input data. Nah, untuk yang laki-laki ini saya berikan sebuah atribut namanya checked. Saya refresh, ini belum terchecklist ya. Ketika di refresh seharusnya radio button yang laki-laki itu otomatis terchecklist. Nah, seperti ini. Kalau saya pindahkan atribut checkednya ke dalam input radio button yang perempuan, seharusnya pindah ke yang perempuan, yang laki-laki ini hilang. Nah, seperti itu. Jadi saya melakukan saya mengakalinya gitu menggunakan pengecekan if. Lalu untuk yang input perempuan juga sama. Saya berikan sebuah pengecekan, jika nilainya itu sama dengan P, maka berikan sebuah atribut yang namanya checked. Kenapa ini tidak satu saja, salah satu antara yang L atau P gitu? Tidak bisa karena untuk pengecekan ini berdasarkan data yang dikirimkan. Jadi data yang dikirimkan kan hanya satu. Nah, sementara yang harus dicek dua-duanya untuk radio button L dan P-nya. Kalau misalkan teman-teman punya cara lain, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, untuk selanjutnya, kalau misalkan saya klik tombol update yang ada di form update data ini, saya harusnya akan diarahkan ke sebuah file yang bernama update strip data.php. Kalau kita tengok file update datanya itu sama seperti file input data. Sama-sama menerima file yang dikirimkan dari sebuah formulir. Lalu perbedaannya kalau input data itu created at yang kita isikan, kalau di update data created at-nya kita biarkan tidak berubah, yang akan kita rubah updated at-nya. Nah, lalu kita buat sebuah query karena yang ingin kita rubah hanya nama, jenis kelamin, email karyawan, dan alamatnya.
Lalu update date-nya yang tadinya kosong atau yang sudah ada isinya kita rubah menjadi tanggal hari ini dan jam sekarang. Untuk query-nya itu saya menggunakan query update. Lalu tabelnya adalah tabel data karyawan. Lalu saya set setiap kolomnya dengan data-data yang sudah saya ambil dari formulir. Yang saya rubah hanya nama karyawan, jenis kelamin, email, alamat, dan updated age. ID karyawan tidak saya rubah karena kembali lagi ID karyawan itu unik, jadi tidak boleh sampai dirubah sedikit pun atau sama dengan ID karyawan yang lain. Makanya saya tidak rubah di sini. Lalu kenapa ID karyawannya saya tetap ambil juga? ID karyawan ini saya gunakan sebagai patokan data mana yang akan saya rubah. Lalu updated age-nya sama seperti created age, saya memanggil sebuah fungsi date dari PHP-nya itu sendiri dengan formatnya itu tahun, bulan, tanggal, spasi, jamnya sampai detiknya. Setelah itu saya tulis query where untuk menyeleksi data mana yang akan saya rubah, di mana ID karyawannya adalah ID karyawan yang saya ambil dari formulir. Setelah itu jalankan query-nya. Setelah dijalankan lalu saya lakukan pengecekan. Jika query-nya berhasil dijalankan, maka tampilkan alert data berhasil diubah, lalu kemudian diarahkan kembali ke halaman index.php agar kita dapat melihat perubahannya seperti apa. Jika gagal, maka tampilkan data gagal diubah dengan pesan errornya seperti apa. Sekarang kita coba. Emailnya kita tambahkan jadi Muhammad Ramdhani. Alamatnya jadi Karawang Timur. Kalau kita klik update, data berhasil dirubah. Oke. Nah, sekarang data yang karyawan kedua, email karyawannya sudah berubah. Yang tadinya Ramdhani jadi Muhammad Ramdhani. Kita lihat di PHP admin, ini belum saya refresh, datanya masih data lama. Data lamanya itu Ramdhani, alamatnya juga Karawang pakai huruf kecil. Kalau saya refresh, di database-nya pun berubah. Jadi Muhammad Ramdhani dan Karawang Timur. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi CRUD sederhananya sudah selesai. Kita bisa menampilkan data. Yang ini kita bisa menambahkan data. Kita juga bisa mengupdate atau mengedit data. Kita juga bisa langsung menghapus data. Itu mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.